Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjawab tugas UAS dari Prodi Islam Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Rosadi SAG MSI. Berikut pertanyaannya. Dalam konteks karakteristik Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya ada 8 ciri-ciri yang menonjol, yaitu yang pertama, tasamu, dalam kurung sikap toleransi. Sikap toleransi atau bisa juga disebut saling menghargai. Dalam bahasa Jawa, bahasa ini disebut dengan tapir, sehingga saudara merupakan nilai moral yang telah dimiliki dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Sikap yang ditunjukkan oleh sikap ini adalah tidak saling menghujat antara umat beragama dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada, sehingga nantinya tercipta hubungan antara umat beragama dan rukun harmonis tanpa saling menebar kebencian dan ketakutan. Yang kedua, tawazun, sikap seimbang. Sikap tidak berat sebelah dan memihak pada salah satu. Pada dasarnya, manusia memiliki fitrah, potensi yang telah ada sejak dilahirkan. Potensi itu diantara lain al-hasad, jasmani, al-akal, akal, dan ar-ruh, hati. Maksud dari sikap tawazun ini adalah seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara 3 potensi tersebut untuk dapat mencapai kesempurnaan, yakni insan kamil. Yang ketiga, tawasud, sikap moderat tenggang. Tawasud merupakan sikap tegas namun tidak kaku. Sikap yang menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukan Islam yang fundamental, juga bukan Islam yang liberal, akan tetapi memiliki pemikiran dan moderat dengan misi menjaga keseimbangan antara 2 macam ekstremitas tersebut. Moderat memelihara dan mengembangkan kedamaian holistik, yakni kedamaian bersama umat Islam maupun umat-umat lainnya. Yang keempat, yaitu pengelolaan konflik di suatu negara Islam. Nah, ini yang menjadi penting yang membedakan negara Islam di Nusantara dan Timur Tengah adalah bagaimana mengelola suatu konflik. Mode pengelolaan konflik Timur Tengah dianggap sebagai konflik agama. Misal Islam Syiah versus Sunni dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokoh sebagai wali songo, yakni proses cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Keenam, yaitu menganut setia paham Ahlussunnah dengan watak moderat. Ini ciri yang menonjol dari Islam Nusantara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Nomor 7, yaitu para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab bukan sembarangan dan asal pilih. Yang nomor 8, mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu tarekat berkembang dengan subur. Pengertian Islam Nusantara secara sosiologis yaitu seseorang dengan seseorang, seseorang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Hubungan ini dibangun secara santun dengan mengedepankan tata krama dan kiai dan agama. Hubungan ini menerapkan suatu prinsip rahmatan lil alamin, yakni dengan beberapa cara. Yang pertama, perdamaian. Yang kedua, toleransi, saling menghormati, berbineka pada keanekaragaman, hubungan antara agama dan agama lain secara baik. Pengertian Islam Nusantara secara sosiologis yaitu berdasarkan historis dan filosofis. Islam Nusantara
bukan dibangun dengan berdasarkan politik Islam. Nusantara dibangun berdasarkan ijtihad yang dilatar belakangi konsep agama itu sendiri. Konteks historis yang keindonesiaan secara historis fenomena, maksudnya elemen-elemen agama ke dalam ranah publik dan negara bukanlah islamisasi, melainkan revitalisasi tradisi Nusantara sebagai relawan terhadap sekularisasi. Sementara Dr. Sunardi membahas wawancara Islam Nusantara ini sudut pada filosofis, mengatakan munculnya wawancara Islam Nusantara menurut pengantar Muktamar NU 33 sangat luar biasa secara politis. Jadi spirit yang dibawa oleh Islam Nusantara dengan memberikan kelegaan terhadap masyarakat Indonesia, terutama yang menghadapi secara beragama, dan bagaimana masyarakat harus beragama secara harmoni dengan agama lainnya. Pada dasarnya ada 3 pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Yang pertama, pemikiran meliputi cara berpikir dan moderat. Tawasud, artinya Islam Nusantara berada dalam posisi tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nas al-jumud al-mangkulat, bagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks Al-Quran. Pilar yang kedua adalah gerakan, artinya semangat dan mengendalikan Islam Nusantara yang ditunjukkan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan kebaikan-kebaikan dan reformasi untuk jamiah, kumpulan dan jemaah warga yang tak hanya didasarkan pada tradisi tetapi juga inovasi. Pilar ketiga adalah amaliyah. Islam Nusantara sebagai identitas Aswaja NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdiyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fiqh. Disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliyah yang diperintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Menurut saya, kita kembali pada sikap Islam Nusantara yang menonjol, yaitu tasamu, dalam kurung sikap toleransi. Nah, disinilah kita saling menghormati dan menghargai agama yang lain, agar selalu timbul rasa damai dan kebinekaan itu bisa selalu terjalin, sehingga menimbulkan kedamaian dan keamanan di Nusantara tercinta ini. Mungkin cuma ini dari saya, jawaban UAS dari Makul Islam Nusantara dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Rosadi MSI SAG. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.